Asal mula makam Imogiri, cerita rakyat dari Jogja. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya ya. Di kerajaan Mataram Islam tersebutlah raja bernama Sultan Agung Hanyakrokusumo atau lebih dikenal dengan nama Sultan Agung. Ia merupakan raja ketiga kerajaan Mataram Islam yang terkenal arif dan bijaksana. Di bawah kepemimpinannya, rakyat Mataram senantiasa hidup aman, tentram, dan makmur. Itulah sebabnya ia sangat dicintai dan dihormati oleh seluruh rakyatnya. Selain karismatik, Sultan Agung memiliki kesaktian yang tinggi. Konon ia mampu ke Mekah secara gaib untuk sholat Jumat di sana. Karena seringnya ke Mekah, Sultan Agung kenal baik dengan beberapa ulama di sana, baik ulama Arab maupun ulama dari Indonesia yang sedang berada di Mekah. Dari perkenalannya itu, mereka pun kemudian menjalin persahabatan dan Sultan Agung sering diajak oleh para sahabatnya untuk berkeliling kota Mekah dan sekitarnya. Suatu waktu ketika sedang berjalan-jalan bersama seorang ulama, Sultan Agung sampai pada suatu tempat yang tanahnya berbau harum. Ia amat tertarik pada tempat itu. Maka timbullah keinginannya agar dimakamkan di tempat itu jika wafat kelak. Niatnya itu kemudian ia sampaikan kepada sahabatnya. Namun ulama itu melarangnya. "Jangan Sultan," cegah ulama itu. "Kenapa Kiai?" tanya Sultan Agung penasaran. "Bukankah Sultan tahu sendiri bahwa seluruh rakyat Mataram amat mencintai Sultan? Jika tuanku dimakamkan di Mekah, tentu mereka tidak bisa mengunjungi makam raja mereka," ujar ulama itu. Nasihat ulama itu memang masuk akal, namun Sultan Agung tetap bersikeras ingin dimakamkan di tempat tersebut. Melihat sikap Raja Mataram itu, sang ulama pun mengambil segenggam tanah yang harum itu. "Ampun tuanku, bawalah tanah ini ke negeri tuan. Sesampai di sana, lemparkanlah tanah ini ke selatan. Niscaya tempat jatuhnya tanah itu juga akan berbau harum, dan di tempat itulah tuanku akan dimakamkan," ujar ulama itu. Sultan Agung pun menerima tanah itu dengan senang hati. Sekembalinya dari Mekah, ia mengambil separuh tanah itu lalu dilemparkan ke arah selatan. Tanah itu jatuh di Bukit Giriloyo di daerah Bantul. Sultan Agung kemudian memerintahkan abdi dalam atau pegawai keraton untuk membuat makam yang dipersiapkan untuk dirinya. "Pergilah ke Bukit Giriloyo dan bangunlah sebuah makam untukku," titah Sultan Agung. "Ndiko dawuh, siap dilaksanakan Gusti Prabu," jawab para abdi dalam. Sultan Agung mengerahkan ribuan abdi dalam istana untuk membangun makam tersebut. Rupanya pembangunan makam itu bukan sekedar menggali lubang, melainkan sebuah kompleks. Itulah sebabnya pembangunan makam tersebut melibatkan ribuan orang. Untuk mengangkut batu bata dari keraton yang terletak di daerah Pleret ke Bukit Giriloyo, para abdi dalam merantingnya satu persatu dengan cara duduk bersila agar tidak rusak. Paman Sultan Agung, Gusti Pangeran Juminah, ikut membantu mengawal jalannya pembangunan makam. Namun saat itu ia jatuh sakit. Bersamaan dengan pembangunan makam itu selesai, ia pun meninggal dunia. Maka sang paman dimakamkan di kompleks makam yang baru selesai dibangun itu. Oleh karena makam tersebut sudah digunakan untuk pamannya, Sultan Agung tidak ingin dimakamkan di tempat itu. Maka ia pun berkata kepada abdi dalam istana, "Kelak jika aku wafat, aku ingin pertama kali dimakamkan di pemakaman yang baru dibangun," ungkapnya. "Selain itu, makam ini terlalu sempit untukku dan keluargaku kelak." Setelah pemakaman pamannya selesai, Sultan Agung kembali ke istana. Ia segera mengambil sisa tanah yang berbau harum dari Mekah itu lalu dilemparkannya ke arah selatan. Tanah itu pun jatuh ke Bukit Merak yang masuk ke dalam wilayah Desa Pajimatan, Kelurahan Wukirsari, Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul. Itulah sebabnya makam Imogiri juga dikenal dengan makam Pajimatan.
Sultan Agung pun kembali memerintahkan para abdi dalam istana untuk membangun makam yang baru di tempat itu. Ia menginginkan agar makam itu dibangun menjadi beberapa bagian, karena makam itu bukan untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk keluarganya. Maka dibangunlah sebuah makam pada bagian tengah paling atas Bukit Merak. Makam itu kelak akan menjadi makam Sultan Agung. Kemudian di sekitar makam itu dibangun pula beberapa makam yang akan digunakan oleh para keluarga sang sultan. Singkat cerita, Sultan Agung wafat pada tahun 1645. Ia pun dimakamkan di tempat itu yang kemudian menjadi induk makam dan disebut Kasultanagungan. Setelah itu, makam tersebut kemudian menjadi pemakaman seluruh keluarga sang sultan dan raja-raja Mataram setelahnya. Setelah perjanjian Giyanti tahun 1755, makam Imogiri ini menjadi sebuah kompleks makam yang luasnya mencapai 10 hektar. Di kompleks inilah sebagian besar raja-raja Mataram Islam hingga pemerintahan Kasunanan Surakarta Hadiningrat dan Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dimakamkan. Kompleks makam ini pun dibagi menjadi dua bagian, yaitu bagian sebelah barat dipergunakan sebagai makam Raja-Raja Kasunanan Surakarta Hadiningrat, sedangkan bagian sebelah timur dipergunakan untuk makam Raja-Raja Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat.